Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Herman. Kali ini saya akan membuat proyek aplikasi perhitungan gaji karyawan berbasis Android dengan menggunakan Android Studio. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita buat proyek barunya dengan create new project. Lalu kita pilih empty activity. Setelah itu klik next. Lalu kita buat nama tempat projectnya. Lalu pilih save locationnya. Saya memilih lokasinya di local disk D atau data D di dalam folder Android file. Bahasa pemrograman yang saya pilih yaitu bahasa Java. Setelah ini diisi semua, lalu kita klik finish. Inilah tampilan setelah klik finish tadi. Oh ya, sebelum kalian membuat project Android Studio, pastikan kalian terhubung dengan koneksi internet. Koneksi internetnya jangan sampai lambat, soalnya kalau lambat agak susah buat projectnya. Ini dia tampilannya. Nanti kita akan membuat codingannya di main activity Java dan pada bagian activity main. Aplikasinya agak lambat. Inilah tampilan bagian dari activity main. Ini bagian dari desain activity main. Kalau bagian code-nya seperti ini tampilannya. Disinilah kita akan mengoding untuk bagian desainnya dan untuk terhubung ke main activity-nya. Oke, maaf sebelumnya saya sudah mengetik script codingnya dikarenakan akan memakan waktu durasi videonya karena panjang sekali codingnya. Maka karena itu saya sudah mengetik coding script dari aplikasi penggajian karyawan berbasis Android. Ini dia hasil tampilan dari coding scriptnya tersebut. Pada aplikasi gaji karyawan ini ada empat menu, yaitu gaji pegawai, petunjuk, tentang, dan exit. Pada gaji pegawai, disinilah kita dapat menghitung gaji pegawai. Di sini terdiri dari ada nomor induk karyawan, nama karyawan, gaji pokok, tunjangan jabatan, jumlah hari kerja, dan hasilnya nanti keluar di sini yaitu tunjangan makan, tunjangan transportasi, gaji kotor, dan gaji bersih. Kita coba saja aplikasinya. Misalkan untuk melihat hasilnya kita klik hitung. Ini dia hasil dari data yang kita inputkan tadi.
Ya, hasilnya yaitu hasil dari perhitungan gaji karyawan tadi. Gaji tunjangan makannya 150.000,0, tunjangan transportasi 75.000,0, gaji bersihnya 2,52255E7, dan gaji kotornya itu 2,27025E7. Selanjutnya itu petunjuk. Ini adalah petunjuk cara penggunaan dari aplikasi penggajian karyawan. Yang pertama, jalankan aplikasi. Yang kedua, pilih ikon gaji pegawai untuk menjalankan simulasi. Yang ketiga, pilih petunjuk penggunaan untuk cara penggunaannya. Yang keempat, pilih tentang aplikasi atau informasi tentang aplikasi. Yang kelima, kalau mau exit, pilih exit untuk keluar aplikasinya. Selanjutnya, fitur tentang aplikasi. Di sini berisi versi dari aplikasi tersebut dan siapa pengembang atau pembuat si aplikasi tersebut. Kita klik back. Selanjutnya itu fitur exit. Fitur exit digunakan untuk jika tidak menggunakan gaji karyawan lagi atau jika ingin keluar, maka klik exit. Inilah tampilan setelah memencet atau menekan fitur exit, icon exit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingnya. Ini adalah bagian activity main. Bagian activity main desainnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari activity design dari activity main. Fitur exit tentang petunjuk dan gaji pegawai menggunakan buton, judul gaji karyawan, dan name saya menggunakan text view. Kode pada desain pada activity main ini akan terhubung pada kode activity main, seperti text view dari name saya. Akan terhubung ke desain, lalu button 5 yaitu exit, terhubung ke desain exit. Ini dia button 5. Agar letaknya terstruktur seperti ini, maka dari itu kita mengcoding pada bagian kode activity main. Makanya dia letaknya terstruktur seperti itu. Ini adalah main activity Java, main activity dari activity main XML. Main activity ini codingannya digunakan untuk menghubungkan activity main lainnya, seperti activity gaji pegawai dihubungkan ke main activity Java dengan cara seperti ini. Gaji pegawai.class, lalu activity tentang dihubungkan ke main activity Java ini dengan mengetik codingannya, lalu terhubung menggunakan petunjuk .class, dan seterusnya. Tentang juga seperti itu, diketik codingannya lalu
tentang .class. Mereka akan terhubung semuanya ke main activity.java ini. Makanya dia semua fiturnya tampil pada makanya semua fitur tersebut dan fungsi-fungsi fitur tersebut terhubung ke activity main, activity gaji pegawai, activity petunjuk, activity tentang, dan activity exit. Semua akan berfungsi pada activity main tersebut. Codingan pada activity gaji pegawai juga hampir sama fungsinya seperti activity main. Desainnya terhubung ke kode activity gaji pegawai, makanya perhitungan gaji karyawan bisa dilakukan dengan cara mengklik hitung. Fitur yang digunakan pada gaji karyawan yaitu ada text view, dan button. Selanjutnya yaitu activity tentang, fitur tentang ya. Selanjutnya fitur tentang dan fitur petunjuk. Fitur tentang aplikasi ini seperti text view dan button akan terhubung ke bagian kode dari activity tentang. Kode tersebut yang akan mengatur posisi dari fitur-fitur yang berada di desain tentang. Perintah dari tentang terletak pada main activity. Perintah setiap fitur seperti gaji pegawai, tentang, petunjuk, dan exit. Perintah untuk menjalankan aplikasinya terdapat pada main activity mereka masing-masing. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.